Suliati seorang ibu yang membesarkan kedua anak di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan orang tuanya minta bantuan Presiden, Kapolri dan Kapolda Kalbar agar terus mencari dan segera menangkap William Ngaresin, warga Medan, Provinsi Sumatera Utara yang masuk daftar pencarian orang, DPO. Di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, terhitung 23 Agustus 2024, atas penipuan dan penggelapan senilai 750 juta rupiah. Perjanjian tertulis investasi tanggal 19 September 2021 dan 16 Januari 2022, tidak ada realisasinya dan William Ngaresin tidak kooperatif hingga masuk DPO. Tapi sampai sekarang foto DPO atas nama William Ngaresin belum terlihat terupload di website Kepolisian Kalimantan Barat. Sementara di daerah lain kepolisian DPO dengan skala kecil saja pun dipublikasikan, contohnya di Polda Sumatera Barat. Selaku korban, saya meminta supaya foto pelaku jenis kejahatan yang dilakukan William Ngaresin sebagai DPO segera diupload agar masyarakat bisa membantu untuk memberitahu keberadaannya. Suliati menilai kinerja penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sangat mengecewakan. Dengan lambannya tindakan yang diambil kepolisian di dalam penanganan laporan polisi yang dilaporkan. Karena laporan kasus penipuan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tanggal 23 Agustus 2022, dan baru masuk DPO terhitung 23 Agustus 2024. Sehingga kesannya selama 2 tahun memberi ruang kepada William Ngaresin dan komplotannya. Dengan sangat terorganisir serta terstruktur melarikan diri dan menghilangkan jejak. Data DPO tidak diupload di website Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, semakin menambah kecurigaan penyidik bekerja belum sesuai harapan. William Ngaresin, kelahiran Medan, 4 Juli 1982, beralamat Jalan Brigjen Katamso dalam nomor 136, RT 001 RW 006, Kelurahan Sukaraja, Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2023, penyidik sempat ke Medan untuk mencari William, akan tetapi pada saat itu penyidik bertemu dengan orang tua William yang dimana pada saat itu orang tuanya berkata tidak mau mengakui anaknya lagi dikarenakan terlalu banyak masalah. Akan tetapi di SP 2HP yang saya terima pada tanggal 28 April 2023, di sana tertulis bahwasanya penyidik tidak bertemu dengan siapapun pada saat di Medan. Topan Anwar, orang yang memperkenalkan dan meyakinkan Suliati untuk melakukan investasi sesuai perjanjian kerjasama tertulis dengan William Ngaresin. Sebagai perantara yang merekomendasikan serta mempertemukan para pihak dan tidak menandatangani perjanjian sebagai pihak yang terikat pada kewajiban utama namun menerima keuntungan dari tersangka. Topan Anwar turut bertanggung jawab secara langsung atas penipuan dilakukan William Ngaresin terhadap Suliati. Topan Anwar juga orang yang bertanggung jawab serta membantu pelarian tersangka. Dengan tujuan mencegah tersangka tertangkap yang dapat membuka keterlibatan Topan Anwar. Pelapor Suliati sangat kecewa dengan kepolisian yang abai dengan petunjuk yang diberikan pelapor. Serta tidak ada upaya jemput paksa terhadap Topan Anwar yang berupaya menghindari pemanggilan pemeriksaan. Mengakibatkan terhambatnya jalan penyidikan tujuan memberikan waktu tersangka memindahkan aset, keluarga serta melarikan diri. Pelapor memberikan petunjuk awal check position, CP, nomor Topan Anwar dan tersangka diketahui di lokasi yang bersama. Di Batam pada tahun 2023 akan tetapi kepolisian abai dan tidak berupaya melakukan tindakan dasar yang seharusnya dilakukan sejak awal. Pada saat terlapor dan saksi yang tidak kooperatif, kenapa segala macam upaya yang dilakukan kepolisian? Terkesan upaya yang terlambat dan terstruktur. Contoh, kepolisian baru berangkat ke Medan setelah rumah tersangka sudah kosong. Mengutip dari SP 2HP tertanggal 21 Oktober 2025 di mana penyidik pembantu telah menerima balasan surat dari Tim Informatika dan Teknologi Polda Kalbar tertanggal 13 Juni 2025 dari informasi diberikan penyidik kepada Tim Informatika dan Teknologi. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses analisa, antara lain dimungkinkan sudah terlalu lama tersangka atas nama saudara William Ngaresin menghilangkan diri sehingga sulitnya menelusuri jejak digitalnya. Kenapa upaya itu baru dilakukan setelah 3 tahun? Upaya yang dilakukan kepolisian adalah upaya yang terkesan lamban atau terlambat yang mengakibatkan pelaku dengan leluasa kabur. Apakah kepolisian mau tunggu Topan Anwar melarikan diri dan menghilangkan jejak sama dengan tersangka utama baru ditetapkan sebagai tersangka? Pelapor sejak tahun 2024 telah beberapa kali membuat surat permohonan kepada Polda Kalbar untuk dapat menahan Topan Anwar, serta mengembangkan kasus ini dan tidak membiarkan kasus ini hanya mandek di tempat. Mulyadi, orang tua William Ngaresin mesti bertanggung jawab atas dugaan memberikan keterangan patut diduga membusembunyikan posisi penipu yang bernama William Ngaresin.
berdasarkan bukti petunjuk baru yang saya dapatkan oleh salah satu keluarga tersangka William Ngaserin, bahwasannya salah orang tua William Ngaserin yang bernama Pak Mulyadi itu mengetahui keberadaan William Ngaserin, karena mereka selalu berkomunikasi. Karena pada saat itu mereka sempat menawarkan perdamaian, akan tetapi perdamaian itu tidak sungguh-sungguh mereka lakukan. Menurut saya orang tuanya William itu dapat juga kita periksa, karena saya mendapatkan alat bukti terbaru bahwasanya ada keterlibatan orang tua William yang mengamankan uang saya, yang dimana uang tersebut diminta oleh William Ngaserin tersangka untuk dipegang oleh orang tuanya tersebut. Dalam kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan menyebabkan William Ngaresin masuk DPO. Anwar Topan bisa dijaring turut serta melakukan niat buruk atau tipu muslihat turut bersama-sama dengan William Ngaresin. Maka posisi Topan Anwar sebagian bagian dari tindak pidana penipuan dan penggelapan. Dalam skenario peranan bisnis membantu menyembunyikan pelaku penipuan, Topan Anwar bisa dijerat dengan pasal-pasal pidana terkait membantu pelarian pelaku tindak pidana atau sembunyikan kejahatan. Mulyadi, orang tua William Ngaserin, mesti bertanggung jawab atas dugaan memberikan keterangan patut diduga membusembunyikan posisi penipu yang bernama William Ngaserin. Kinerja penyidik kepolisian daerah Kalimantan Barat diharapkan selaras moto Polri Presisi, upaya komprehensif untuk mentransformasi Polri menjadi lembaga yang lebih efektif, efisien, dan dekat dengan masyarakat dalam menjalankan tugas pokoknya. Guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum. Keluarga dekat tersangka penipuan, beri gambaran posisi Topan Anwar dan Mulyadi orang tua William Ngaserin. Beralamatkan Kota Medan bagian dari pelaku tindak pidana penipuan. Tonglai, ayah kandung Suliati, pernah ikut dipanggil sebagai saksi kepolisian daerah Kalimantan Barat. Kesaksian Tonglai sempat diperdebatkan kalangan internal penyidik Polda Kalbar, karena merupakan orang tua kandung korban Suliati. Saat menaiki tangga di Polda Kalbar, kaki kiri Tonglai terpeleset, luka, sulit sembuh, karena kadar gula tinggi, sehingga harus diamputasi. Mohon Kapolri, Kapolda, Bapak Presiden supaya kasus ini bisa diselesaikan, yang uang anak saya, karena anak saya tulang punggung keluarga. Karena kaki saya bisa begini, karena lapor ke Polda sampai tertendang tangga, jadi sampai amputasi. Suliati minta keadilan hukum agar terhindar diskriminasi dan kriminalisasi, prinsip fundamental dalam sistem hukum yang adil. Polisi harus memiliki mekanisme yang kuat untuk melindungi hak-hak korban Suliati, memberikan dukungan yang diperlukan. Memastikan Suliati tidak menderita kerugian lebih lanjut akibat proses hukum. Akibat penipuan serta pengelapan yang dilakukan William Ngaresin dan Topan Anwar. Saya sudah 3 tahun 3 bulan menjadi korban penipuan penggelapan yang dilakukan William Ngaserin. Saya sudah tidak mau menjadi korban dalam proses hukum dan peradilan ini juga. Suliati sebagai korban dari suatu tindak kejahatan tidak boleh disalahkan atau bahkan diperlakukan sebagai pelaku. Proses investigasi dan peradilan harus fokus pada tindakan kriminal dilakukan pelaku sebenarnya, yaitu William Ngaresin dan Topan Anwar. Korban harus memiliki akses yang mudah dan adil selama proses hukum, termasuk bantuan hukum jika diperlukan. Guna menuntut hak-hak sebagai korban penipuan dilakukan William Ngaresin dan Topan Anwar dan memastikan keadilan ditegakkan. Topan Anwar dan Chandra, paman William Ngaresin, belum menjawab konfirmasi lewat jaringan WhatsApp sejak Jumat, 31 Oktober 2025. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno, minta konfirmasi ke Raswin Bahtiar. Komisaris Besar Polisi Raswin Bahtiar, Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Raswin Bahtiar belum menjawab konfirmasi lewat jaringan WhatsApp sejak Jumat, 31 Oktober 2025. Informasi lebih lanjut hubungi website biotv.com.